Oke, selanjutnya ya, cara selanjutnya yang bisa dilakukan selain dengan melakukan latihan-latihan yang sudah dilakukan tadi adalah dengan melakukan yang namanya pengilhaman. Yang namanya pengilhaman itu menjadi salah satu teknik yang bisa digunakan untuk membangkitkan yang namanya ide, dan ini merupakan ide yang cukup populer untuk salah satu cara untuk membangkitkan ide gitu ya. Nah, ide ini gitu ya, pengilhaman ini itu perkenalkan oleh yang namanya Alex Osborne gitu ya. Ini mungkin cara lama ya. Jadi dia biasanya memperkenalkan ide pada semua orang atau halayak ramai gitu ya. Kemudian didasarkan ya, pengilhaman ini didasarkan pada konsep bahwa kita itu adalah orang yang tidak kreatif karena kita itu menyaring atau yang dinamakan melarang sebelum melakukan penelitian atau membatasi lah bahasa sekarang ya, ide-ide sebab halangan perseptualnya itu seperti apa. Tuh. Kemudian biasanya pengilhaman ini juga dilakukan atau digunakan sebagai teknik pemecahan masalah kelompok, kemudian menggunakan fakta sehingga ide dari satu orang itu bisa merangsang ide orang-orang yang ada di sekitarnya atau ide orang lain ya. Meskipun nanti idenya itu akan dipraktekkan secara individual gitu ya. Jadi idenya itu hanya bisa dilakukan secara individual aja ya, bukan tim gitu ya. Tapi ini tetap bisa digunakan untuk melatih yang namanya kreativitas karena dia bahasanya merangsang sekitarnya bisa menambah atau menciptakan ide-ide yang mungkin di luar ya kemampuannya dia biasanya. Kemudian asas dan aturan daripada pengilhaman, ya asas dasarnya adalah dia mengesampingkan yang namanya kritisisme, ya. Jadi orang yang kritis itu dikesampingkan, ya, menunda yang namanya penilaian. Kemudian kuantitas itu nanti akan membuahkan kualitas. Jadi dia berusaha untuk mendapatkan kuantitas ide yang besar. Jadi semakin banyak ide yang ditampung, ya nanti kualitas ide yang akan dihasilkan itu akan menjadi semakin baik. Gitu. Nah, aturan daripada melakukan pengilhaman ya masih sama. Jadi mengesampingkan kritisisme, kemudian menunda evaluasi sampai ide tersebut itu bisa dikembangkan menjadi lebih baik, lebih besar dan lebih bagus lagi. Gitu. Kemudian membuka yang namanya diskusi bebas, ya, dimotivasi untuk mengeluarkan yang namanya ide yang ada di otak. Jadi memang dipancing dan sengaja untuk biar otak kita itu terasah menciptakan yang namanya ide-ide. Kemudian mencari banyak kuantitas ide, mendorong kombinasi dan juga perbaikan sebelum adanya evaluasi tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah sinetik, ya. Kemudian sinetik ini berasal dari kata Yunani yang artinya menggabungkan unsur-unsur yang berbeda, ya, dan mungkin nampaknya tidak relevan, ya. Jadi kemudian ya yang namanya imajinatif itu kan kadang yang tidak masuk akal itu bisa digunakan dan lain sebagainya. Yang pertama, ya, sinetik itu biasanya mencoba membuat keanehan yang sudah dikenal dengan menarik jauh si pemecah masalah dari problem tersebut sehingga penyelesaian kreatif itu nanti bisa diselesaikan. Yang kedua adalah sinetik itu mencoba membuat apa yang sudah dikenal ya secara yang aneh gitu ya melalui pertimbangan problem dalam cara yang baru. Itu adalah bentuk sinetik. Kemudian yang selanjutnya adalah membuat daftar checklist. Ya, ini yang paling sederhana, cara yang paling sederhana untuk bisa membangkitkan ide yang nanti akan dikaitkan dengan problem yang dihadapi, ya. Kemudian mengecek pokok tersebut terhadap aspek problem tertentu, ya. Jadi kita membuat checklist ide apa sih yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Nanti kemungkinan yang memang bisa dipilih untuk memutuskan masalah tersebut, nah itu yang akan dipilih, dievaluasi di situ. Kemudian pertalian yang dipaksakan ini teknik untuk membantu mengembangkan kemampuan membangkitkan ide, ya, dengan sebenarnya lebih memaksakan sebuah pertalian ide yang nampaknya sebenarnya tidak ada kaitannya. Jadi ini cenderung menciptakan ide-ide yang tidak masuk akal lagi. Kadang ide-ide yang tidak berhubungan dengan problem yang sedang dihadapi. Tapi siapa tahu dia dari yang tidak berhubungan itu nanti bisa dievaluasi kemudian bisa dipakai untuk match
mematchkan ya ide-ide yang sudah ada gitu ya, yang mungkin lebih masuk akal lagi. Kemudian pendaftaran atribut ini lebih melibatkan pengambilan aspek khusus dari problem, kemudian mendaftarkan atribut, fokus pada atribut untuk bisa membangkitkan ide-idenya tersebut. Kemudian biasanya atributnya itu digunakan untuk apa? Ya, atributnya digunakan sebagai daftar cek untuk memaksa pemecah problem untuk memastikan problem ya, aspek problem yang memang sedang dihadapi dari permasalahan tersebut. Nah, ini yang mungkin banyak ditanyakan tadi teman-teman di grup ya. Jadi ada yang namanya analisis morfologis gitu ya. Biasanya analisis morfologis itu apa gitu ya? Analisis morfologis itu melibatkan penggunaan ya dari sistem jaringan ya untuk menguji atribut di antara beberapa dimensi-dimensi yang ada ya. Nanti biasanya analisis ini merupakan kombinasi asas pertalian yang dipaksakan dengan yang teknik mendaftarkan atribut. Itu analisis morfologi. Itu terkait dengan analisis morfologis. Kemudian yang selanjutnya adalah mengembangkan suasana, bagaimana caranya mengembangkan suasana yang kreatif gitu ya. Nah, memang kembali lagi kita sesuaikan dengan lingkungan sekitar kita ya. Mengembangkan suasana yang kreatif itu yang pertama adalah caranya menghilangkan atau mengurangi halangan-halangan yang bisa menghambat kreativitas kita di dalam sebuah organisasi. Jadi kira-kira kalau kita itu pengen jadi pribadi yang kreatif tapi lingkungan sekitar kita tidak mendukung, ya sudah kita tinggalkan ya. Cari lingkungan yang memang benar-benar bisa membangkitkan kreativitas kita. Kemudian cocokkan pekerjaan ya dengan kemampuan kreatif ya. Jadi kita harus menyesuaikan apa yang kita bisa ya. Passion itu paling penting gitu ya. Karena ketika kita bekerja sesuai dengan apa yang kita suka, itu kreativitas kita itu akan muncul dengan sendirinya. Kemudian mentoleransi kegagalan gitu ya, dan menetapkan arah. Jadi jangan kemudian patah semangat ketika memang sudah ketika menghadapi kegagalan gitu ya. Tapi kita harus mantep, kita itu maunya apa sih gitu ya, tujuan apa sih yang mau kita raih gitu ya. Nah, itu akan menyebabkan kita lebih toleran terhadap kegagalan. Kemudian memperbaiki motivasi ya untuk meningkatkan produktivitas ya dan memecahkan problem secara kreatif ya. Kemudian meningkatkan penilaian diri ya, membangun keyakinan anggota organisasi, kemudian meningkatkan komunikasi gitu ya, sehingga nanti ide-ide yang bisa dimunculkan itu bisa diklopkan gitu ya dengan lebih baik antara satu anggota dengan anggota yang lain, dan juga menempatkan orang yang kreatif dalam pekerjaan khusus dan beri kesempatan berlatih yang menguntungkan kreativitas mereka. Jadi ketika nanti teman-teman mungkin ya, insya Allah ketika teman-teman itu menjadi pemimpin gitu ya, ketika dihadapkan pada orang kreatif, jangan kemudian orang kreatif itu dihambat gitu ya. Jadi biarkan dia berkreativitas gitu ya, dan beri kesempatan mereka untuk berlatih atau mengeluarkan kreativitasnya mereka yang sesuai dengan nanti juga kreativitas mereka pasti akan memberikan keuntungan bagi perusahaan, biasanya seperti itu. Kemudian menerapkan teknik ya, ini lebih ke menerapkan teknik pemikiran kreatif untuk merancang algoritma heuristik ya. Jadi dia menemukan ya, artinya arti heuristik itu sendiri, kemudian diarahkan untuk mempelajari metode atau aturan, menemukan ataupun membantu memecahkan masalah dengan melakukan penelitian yang sistematik untuk kebaikan, tapi bukan optimal atau penyelesaian yang diperlukan. Nah, heuristik ini memang dia lebih prosedur sederhana ya, dan saling dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, pengertian umum gitu ya, dan kreativitas untuk memecahkan problem-problem yang sulit. Biasanya seperti itu. Kemudian adapun dukungan komputerisasi bagi peningkatan kreativitas ya. Jadi ini lebih komputer ya, jadi teknologi untuk membantu peningkatan kreativitas gitu ya. Jadi yang pertama adalah penelitian divergen gitu ya, untuk ide alternatif yang fokus pada klasifikasi ide ya dan pengaturan kombinasi, kemudian problem pembatasan ya, kembali generalisasi, ide-idenya nanti diklasifikasikan, kemudian di hierarki logis gitu ya,
kemudian memantulkan tingkat relatif dan juga keumuman maupun kekhususan gitu ya. Kemudian bantuan manipulasi ide ya, seperti membuat daftar checklist ya maksudnya. Kemudian asosiasi metamorfosis, ya, kemudian analisis skenario, ya, peristiwa, unsur-unsur situasional, dinamika dan sebagainya. Nah, dukungan komputer ini memang biasanya lebih nanti digunakan ketika teman-teman sudah bekerja, atau ya ketika nanti teman-teman membuat laporan akhir ataupun yang namanya skripsi, gitu ya, ini juga akan membantu teman-teman. Jadi ide alternatif, fokus klasifikasi ide, dan lain sebagainya, ini akan teman-teman rasakan ketika teman-teman membuat laporan akhir. Ya, jadi mungkin bisa teman-teman cermati terlebih dahulu, apa sih yang perlu saya lakukan, gitu ya? Apa yang membantu saya nanti ketika membuat laporan ataupun tugas akhir saya di semester depan, seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari saya ya materi kita hari ini, gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.